Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di kandang NDX Javanese. Selamat beraktivitas dimanapun teman-teman breeders atau pitmania. Baik, untuk kali ini kita akan mengulik seputaran burung blackthroat jenis somir ini, yaitu kenapa telur burung tidak isi atau fertil istilahnya. Baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan beberapa hal-hal yang bisa membuat burung tersebut tidak isi atau istilahnya fertil. Oke, saya sedikit akan menjelaskan. Biasanya burung tidak isi telurnya itu biasanya dikarenakan ada beberapa faktor, antara lain burung masih terlalu sangat muda untuk si betina. Biasanya betina sendiri usia 4,5 bulan itu minimal biasanya udah mulai birahi. Jika perawatannya bagus biasanya sudah mulai birahi. Namun perlu diingat, jika usia-usia segitu masih sangat terlalu dini bila dikawinkan. Walaupun mungkin sudah birahi, tapi pada burung usia betina, ya betina 5 bulan itu, menurut saya kondisi tubuh atau kromosom yang di dalam tubuh itu belum sempurna, sehingga ketika burung tersebut dikawinkan dengan jantan itu akan membuat telur tersebut nanti ketika bertelur tidak sempurna, ya. Itu karena burung masih dalam kondisi sangatlah muda. Mungkin usia segitu ada yang usia 5,5 bulan, di sini pernah ada yang jadi, dan anakannya pun kurang sempurna menurut saya. Jadi akan lebih baiknya kita mundur sedikit waktunya. Untuk waktu kita mundur sedikit di kisaran minim sekali, kalau di sini kisaran 6 bulan lah, itu baru mulai bagus untuk anakannya, atau telur embrionya akan menjadi lebih sempurna dari yang 4,5 bulan atau 5 bulan tadi. Kemudian ada hal lain juga yang membuat burung tersebut infertil atau tidak isi, ya istilahnya. Itu biasanya karena kondisi si jantan dan si betina itu dalam kondisi nyulam atau mabung. Untuk blackthroat sendiri itu tidak ada istilah mabung sampai brol, ya. Tidak seperti kenari. Kalau kenari itu mabungnya bisa sampai brol sampai 1 bulan, 2 bulan. Untuk blackthroat sendiri paling di sini nyulam aja, nyulam kecil. Kalaupun banyak, tidak seperti jenis burung kenari. Jika masih dalam keadaan nyulam, lebih baik kita selesaikan dulu nyulamnya. Bisa saja dikawinkan. Misal kita paksakan burung dalam keadaan nyulam dan kita tetap kawinkan, nantinya ketika ngawin dan bertelur itu ada sekitar 2 atau 3 telur, pasti ada yang nggak ngisi. Kalaupun ngisi biasanya tidak sempurna, untuk embrionya mudah mati di dalam. Kalau tidak, biasanya anakan yang netas nanti akan kecentet, istilahnya itu kecil, tidak wajar seperti netas pada umumnya, agak lumayan besar. Kalau ini biasanya kecil, itu karena sang induk sedang nyulam, kita paksakan untuk kawin. Dan nantinya pun kalau burung dipaksakan untuk kawin ketika nyulam,
itu nanti periode-periode berikutnya ketika proses perkawinan jadi jangkanya akan lebih lama untuk si betina. Biasanya kalau dalam kondisi fit tidak nyulam kan ketika bertelur angker menetas, kita ambil anakannya tidak lama akan bertelur lagi jika kita kawinkan. Namun bila kita saat nabung atau nyulam tetap kita kawinkan, biasanya kalau saat menetas itu si betina dalam kondisi yang kurang bagus, dalam artian si betina juga loloh anakannya, juga untuk dirinya masih dalam proses nabung atau nyulam. Jadi kalau menurut saya kasihan, biarkan nyulam sampai tuntas dulu baru kita kawinkan. Kalau dalam proses tersebut kita tetap paksakan si betina dalam keadaan nyulam angkrem, loloh, dan bulunya masih belum panjang, masih dalam keadaan nyulam, nanti kinerjanya akan berkurang karena dia harus memenuhi kebutuhan dirinya sendiri dan sang anak. Memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, paling enggak menyelesaikan dulu nyulamnya baru bisa dikawinkan lagi. Proses itulah yang membuat agak menjadi lama untuk dikawinkan lagi. Jadi dua kali kinerja untuk burung tersebut. Di satu sisi lagi melolo anakannya, di sisi lain si betina tersebut lagi proses molting atau proses penyelesaian nyulamnya. Jadi begitu. Akan lebih baik kalau kita menunggu sabar, selesaikan dulu nyulamnya sampai selesai full, baru kita kawinkan, sehingga burung akan mempunyai efek jangka yang panjang dan tidak merusak time atau waktu-waktu yang sudah biasanya untuk bertelur, ngaram, kawin. Karena ketika menyulam tidak dalam kondisi terbaiknya, jadi lebih baik kita sabar dan menunggu. Kemudian hal-hal lain apa yang membuat si burung tersebut ketika bertelur embrionya tidak ngisi, yaitu antara lain lemak. Seperti yang kemarin saya bahas, untuk lemak sendiri memang sangat membuat risih. Karena bila burung sudah lemak, biasanya kondisinya dalam kondisi yang kurang sangat bagus dalam hal untuk perkawinan. Jalan terbaik ketika ngelemak ya kita kurangi lemaknya atau kita buang dulu lemaknya sampai tuntas, terutama untuk si jantan. Kalau si betina sendiri lemak tipis-tipis nggak masalah. Kalau di sini kalau betina walaupun masih lemak dikawinkan tetap masih bisa ngisi. Tapi kalau untuk si jantan sendiri, kalau sudah ngelemak lebih baik kita rawat dengan treatment khusus yang seperti saya bilang kemarin. Baik, kali ini kita lihat aja perbedaan telur burung blackthroat jenis Somer ini. Kalau di sini kita lihat perbedaannya antara yang fertil, infertil, sama satunya burung isi atau ada embrionya namun mati di dalam. Baik, oke, kita lihat, kita cek ya. Set. Oke, baik, kali ini kita akan melihat telur burung blackthroat Somer ini yang fertil. Kita keluarkan dulu ya. Ini ada 4 butir, kita coba 1, kita center pakai H
HP juga bisa, atau senter kecil juga bisa ya. Kita lihat di dalam. Untuk embrio sudah mulai terlihat mengurat warna merah di dalam telur. Itu menandakan bahwa untuk telur burung tersebut fertil atau ngisi dengan baik. Karena sudah sangat jelas terlihat ada semburatnya merah, dan ini usia telur kisaran 1 minggu sampai 9 harian, sudah terlihat jelas dan dipastikan ada embrio di dalamnya. Perkembangannya sangat bagus untuk embrio yang ada di dalam. Baik, kita ambil lagi, kembalikan pada tempat semula. Lalu kita mencoba melihat yang telur yang terlihat sepertinya infertil atau tidak isi. Oke, kita cek dengan senter. Ya, di sini terlihat jelas warnanya putih. Hanya ada warna kuning di tengahnya, tapi tidak ada urat merahnya atau serabut embrionya. Ini terlihat jelas bahwa telur tersebut tidak ngisi atau infertil. Sudah bisa dipastikan karena usia telur tersebut kurang lebih 7 harian. Jadi dipastikan tidak ngisi atau infertil. Oke, kita lanjut pada telur yang ketiga, yaitu ini telur usia 12 harian. Kita lihat untuk embrionya. Sudah sangat terlihat jelas padat warna merahnya, itu menandakan embrio tumbuh dengan sangat baik di dalam. Ini untuk telur usia 12 harian, kemungkinan 2 hari lagi menetas. Bisa sangat terlihat. Oke, kita lihat lagi contoh telur yang keempat, ya ini telur yang isi namun embrionya tidak berkembang dengan baik di dalam. Ya, kita center. Ya, itu ada titik warna, tapi ada titiknya warna hitam, itu menandakan embrio mati sebelum waktunya, yaitu 14 hari menetas. Ini bisa disebabkan beberapa hal, antara lain kurang bagusnya saat perkawinan, bisa juga waktu pengeraman. Untuk telur ini usianya kurang lebih 7 harian, tapi sudah mati. Untuk embrionya tidak berkembang dengan baik dan sempurna. Yaitu tadi beberapa contoh telur yang fertil, infertil, dan telur yang sudah ada embrionya namun mati di dalam. Mungkin itu dulu video kali ini seputaran telur burung blackthroat yang fertil dan infertil. Terima kasih yang sudah menyimak.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.